wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast kita. Jadi kali ini saya kedatangan narasumber dari IKES Muhammadiyah Palembang semester akhir ya kak ya. Iya kak. Silahkan perkenalkan diri kak. Baik, perkenalkan nama saya Dora. Saya dari IKES Muhammadiyah Palembang. Prodi saya D3 Perawatan. Saya semester 6 D3 Perawatan. Nah, jadi Kak Dora ini adalah mahasiswa akhir ya kak ya di IKES Muhammadiyah Palembang. Jadi ngambil prodi keperawatan nih. Kita pengen tahu tentang apa aja sih mata kuliah khusus yang diambil di program studi keperawatan itu sendiri. Kalau kita D3 Perawatan, kita itu berfokusannya pada kegawat daruratannya. Sedangkan visi misi kita menciptakan mahasiswa yang berkemajuan dan berteknologi dan Islamia. Jadi guys, Kak Dora ini adalah mahasiswa keperawatan ya kak ya. Nah, kita pengen tahu nih, apa aja sih mata kuliah khusus yang dipelajari di jurusan keperawatan ini sendiri gitu. Untuk kita D3 Keperawatan itu mata kuliah yang wajibnya yaitu gawat darurat, karena di sini kita menciptakan mahasiswa yang Islamia, kemudian cerdas, kemudian modern. Nah gitu teman-teman, visi misi jurusan keperawatan ya kak ya. Nah kita juga pengen tahu nih, Kak Dora itu kuliah di IKES itu asrama atau ngekos? Kalau saya sendiri asrama, karena untuk kampus kami sendiri menyediakan asrama wajib bagi D3 Perawatan dan D3 Kebidanan. Nah jadi gitu, ada aturan-aturan khusus nggak sih kak di asrama yang mungkin nggak boleh dilanggar gitu? Untuk aturan berpakaian, yang pertama pihak asrama melarang mahasiswanya menggunakan celana jeans, bahan-bahan yang pakaian dari jeans, kemudian pakaian ketat, jilbab pendek. Kemudian untuk aturan keluar asrama, kita harus diwajibkan pulang nyampe asramanya jam 5:30 sore. Nah gitu teman-teman, jadi ibaratnya kalau aturan asrama itu harus syar'i ya kak ya. Bisa dibilang Di asrama itu biasanya ada biaya-biaya tertentu yang harus dikeluarkan ya kak. Nah biayanya itu kira-kira berapa, terus dibayar per semester atau per bulan gitu kak? Nah, untuk biaya asrama sendiri kami dibayarnya per bulan. Untuk satu bulannya itu 1.200.000 dengan fasilitas kamar ber-AC, kemudian free wifi, baju laundry, kemudian makanannya 3 kali sehari. Waduh, ini fasilitasnya lumayan memadai ya. Untuk penghuni asrama itu sendiri kira-kira puas nggak kak? Saya pribadi sendiri saya puas sih dengan fasilitas yang ada gitu. Untuk syarat kelulusan itu sendiri menggunakan KTI kah, skripsi kah, atau yang lain gitu kak? Kalau kami D3 Keperawatan itu menggunakan KTI, kemudian D3 Kebidanan itu menggunakan LPA. Kemudian untuk syarat lulusannya, kami dimulai dari sidang sempro, kemudian sidang kompre, yang terakhir adalah UKOM. Nah, UKOM itu semacam ujian nasional nggak sih kak kalau di sekolah-sekolah gitu? Nah iya, UKOM itu biasanya dikerjakan 3 jam dengan soal 180 soal. Wah, banyak banget teman-teman, 180 soal. Ujian aja berapa soal cuman? Nah, bisa di-spill nggak nih kira-kira karya tulis ilmiah yang udah Kak Dora bikin atau penelitian yang udah diteliti? Boleh dong. Nah, bagi teman-teman yang keluarganya sakit, yang menderita hipertensi gitu, judul KTI saya, peran perawat keluarga dalam penurunan tekanan darah dengan dilakukan terapi slow deep breathing pada pasien hipertensi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya keluarga yang punya hipertensi, silahkan hubungi Kak Dora, atau enggak silahkan menggunakan terapi slow deep breathing ya kak ya. Untuk terapi slow deep breathing itu gimana sih kak sebenarnya, terapi apa gitu? Terapi slow deep breathing ini terapi yang dilakukan secara sadar, kemudian dengan cara menarik napas dalam lama. Kita bisa melakukannya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah buat teman-teman silahkan terapkan metode atau terapi yang udah dianjurkan oleh Kak Dora ya. Terus
apalagi ya, hipertensi nih, kita ngebahas hipertensi. Biasanya hipertensi itu terjadi di orang yang usia lanjut ya, Kak, ya. Nah, ada nggak sih tips and trick untuk mengatasi hipertensi pada orang yang usia lanjut? Nah, yang pertama tips and trick dari saya sendiri ya, sering mengukur tekanan darah, kemudian mengurangi makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, kemudian bagi pria mohon untuk mengurangi rokoknya, kalau bisa sih jangan. Itu aja sih tips and trick dari saya. Nah gitu teman-teman, jangan mengonsumsi lemak berlebihan. Nanti kan kita udah mau lebaran nih, perhatikan makan rendang, perhatikan makan opor gitu. Karena ada lemak jahat, ada lemak jenuh gitu. Dan lemak itu masing-masing punya manfaat tersendiri ya Kak ya, begitu Bu? Iya. Nah selama penelitian Kak Dora itu kira-kira ada nggak atau pernah menemukan orang yang masih muda yang udah terkena hipertensi gitu? Dari beberapa penelitian yang saya baca ya, hipertensi itu sering terjadi pada wanita. Kemudian untuk usianya, kurun usianya itu dari 25 ke atas. Nah, bagi teman-teman yang muda, mohon untuk diperhatikan. Bagi pria untuk jangan merokok. Kemudian bagi anak kosan untuk kurangi begadangnya ya. Nah gitu, begadang itu salah satu penyebab hipertensi. Jangan sampai kita yang masih muda ini terkena hipertensi, karena hipertensi ini salah satu penyakit mematikan ya Kak ya? Iya, karena dari hipertensi ini menyebabkan penyakit stroke. Tahu kan penyakit stroke? Bahaya banget nih teman-teman. Jangan sampai terjadi ke kita semua ya. Semoga kita sehat selalu. Iya. Amin. Mungkin cukup Kak bincang-bincang santai kita pada malam ini. Dan semoga apa yang disampaikan Kak Dora nih, atau terapi yang udah dianjurkan oleh Kak Dora itu bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, makasih Kak Dora karena udah hadir di podcast pada malam hari ini. Dan mungkin udah ya, kita pamit dulu sama teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Yaudah, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.